Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang kayu rumahnya di Kemang. How are you kumhadama? Balik lagi bersama gua Will dan Copadi. Akun pejabat. Kali ini kita tadinya sih melanjutkan membahas tentang azan karena masih ada beberapa aspek yang dari azan yang belum dibahas. Cuman ini nih. Ini kemarin ada request. Salah satunya dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Sempet mau Zoom meeting juga sama dia, cuman waktu itu Zoom meetingnya lagi rusak, jadi gak jadi Zoom meeting. Jadi kita akan menanggapi kasus pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan secara Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu beberapa hal tentang Al-Quran. Nih, jadi begini. Tetap pakai contekan. 20 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam tiba di Uighur, Xinjiang. Kaisar Tang menawarkan perdamaian dengan diterimanya utusan sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, di pusat kerajaan Cina, Uighur gabung dengan daerah Daulah Islamiyah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dari Uighur inilah teknologi kertas berpindah dari Cina ke negeri-negeri Muslim, sehingga dimulailah penyusunan Mushaf Al-Quran Utsmani. Nah, jadi 20 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, tibalah rombongan utusan dari sahabat Nabi ke Uighur. Dari situ teknologi ada mencetak kitab itu bisa di Al-Qur'an, bisa di kertas. Nah, mulailah mushaf Al-Qur'an disusun. Kalau dulu kan katanya ada yang di kulit hewan, ada yang di tulang. Nah, setelah oleh-oleh lah, bisa dibilang oleh-oleh dari Uighur ke kota-kota Islam itu, negeri-negeri Islam, bisa dicetak. Akhirnya disusunlah mushaf Al-Qur'an pada zaman Utsman bin Affan itu, ya kan. Penyusunan Quran Utsmani. Selama 14 abad, Uighur tetap menjadi negeri Muslim, walaupun pernah dikuasai Mongol di abad ke-13 Masehi. Dan di abad ke-13 Masehi, ya, 13 Masehi, Uighur dikuasai Mongol. Tapi tetap tuh ada pemberontakan dari para pendekar-pendekar, ya kan. Pendekar-pendekar Uighur tetap mempertahankan keislamannya mereka. Terus, penyalinan mushaf Al-Quran di Indonesia kapan? Ya kan pasti bertanya seperti itu. Kan tadi yang kalau pertama kali di dunia kayak gitu, rombongan tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas dicetak di negeri-negeri Muslim. Nah, di Indonesia itu nih, penyalinan mushaf Al-Quran di Indonesia berlangsung dari abad ke-17 sampai 19. Mushaf cetak tadi awal-awalnya pakai mushaf cetak batu. Mushaf cetak batu itu litografi ada pada tahun 1848. Selesai diproduksi mushaf cetak batu di Palembang. Nah, pada tahun 1848 itu udah gak ada lagi mushaf cetak batu, ya kan. Adanya pokoknya dari abad ke-17 itu sampai 18. Awal-awal tuh dicetakan penyalinan Al-Quran. Nah, itu tuh dari 17
gak di kertas tuh, di batu, cetak batu ya kan prosesnya. Kalau kata di sekarang tuh ada yang pakai kaleng, apa namanya? Apa namanya? Sekarang tuh kalau majalah-majalah sama koran-koran digituin juga tuh kadang. Stensil. Nah, stensil. Cetak batu diproduksi musab cetak batu di Palembang. Nah, itu berakhir di Palembang, udah gak ada lagi tuh. Kalau mau lihat musab cetak batu ada di Museum Sultan Badarudin di Palembang, sama di Masjid Sultan Badarudin di Palembang, sama di Masjid Dongjumeneng di Cirebon. Nah, pada akhir ke-19 baru beredar musab dari luar negeri. Awal-awalnya dari Bombay, India, Singapura. Sama ada 4 musab tuh waktu itu. Dari Bombay, India, dari Singapura, dari Turki, sama dari Mesir. Nah, yang tersebar di Indonesia ini rata-ratanya dari India sama dari Singapura. Kalaupun ada yang dari Turki dan dari Mesir, itu oleh-oleh. Orang dari habis hajian, dari umrohan, datang ke sono beli musab yang dari cetakan Turki sama Mesir, nah baru dibawa ke Indonesia. Nah, itulah dia sejarah percetakan musab. Sebenarnya di YouTube-nya Kementerian Agama lengkap tuh penjelasannya, bisa datang ke sana ya kan, cek-cek lah. Nah, untuk menanggapi apa namanya? Itu kan udah tuh cerita tentang musab. Nah, sekarang gimana kita menanggapi kasusnya Rasmus Paludan? Kenapa ada hubungannya dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim? Nah, jadi begini. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menanggapi kejadian Rasmus Paludan, bahkan ada satu lagi dari Belanda, gue lupa namanya. Nama orang-orang kayak gitu gue boleh diinget-inget ya kan? Nah, jadi menanggapi dengan mencetak Al-Quran sebanyak-banyaknya, lalu disebarkan ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Disebarkan secara gratis. Nah, gue itu kemarin ada jatah dari sana satu. Cuman ya kayak gitu kagak jadi. Karena gue gak jadi ikut Zoom meeting karena Zoom gue lagi error. Akhirnya temen gue bilang, gue dapat kejutan dari temen gue. Kejutannya kayak gimana? Awalnya bilang gini, dan gue nitip duit 200.000. Kalau ada paket ke sana ke tempat lo, bayarin itu paket gue. Nah, gue buka tuh paketnya apa. Set. Beneran datangnya ke gue atas nama gue. Nih, Jalan Bulungan atas nama. Nah, pas ketika itu dia bilang, pas gue udah bilang ke temen gue itu, udah sampai paketnya, gimana nih? Paketnya buat lu katanya. Tapi ntar unboxing, bikin video unboxing lah katanya. Terus kirim ke gue kata dia. Tapi sebelum lu meng-unboxing paket itu, lu harus ambil wudhu dulu. Ya, ambil wudhu dulu nih kata gue. Ya, nah makanya baru kali ini nih bikin konten, sebelum bikin konten wudhu dulu nih. Kita buka aja paketnya sekarang ya. Ini kalau mau buka ambil wudhu dulu kan berarti Al-Quran. Ini paketnya dari Alika, ya kan? Alamat Jalan Tugu Barat, Kecamatan Sampang, Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Oh, dari Cilacap. Ini Mus'ab Al-Quran dari Cilacap. Kerdusnya kayak gini tuh. Alika sahabat dalam taat. Nah, oh sorry salah, gue pakai tangan kiri. Harusnya pakai tangan kanan. Lupa. Sorry. Tuh. Alika sahabat dalam taat. Mari kita buka. Tuh isinya kayak gini. Al-Quranul Karim. Ada tulisan nama guanya Wildan Copa Al-Bukhari. Terus ada
Ini kartu, harusnya katanya ini kartunya ada emasnya, cuman emasnya lagi gak ketinggalan kali, gak lupa kekirim, gak tahu gimana. Ada kartu garansi, invoice, nama konsumen, alamat, syarat, wajib ketentuan, wajib konfirmasi ke CS Alika ID untuk klaim garansi. Masa garansi maksimal 1 minggu dari tanggal produk terima oleh konsumen. Garansi tidak berlaku apabila kerusakan murni dari konsumen, tidak disertai video unboxing. Nah, ini dia. Mari kita lihat isinya ya. Ntar gue matiin dulu mikrofonnya. Itu tadi Al-Qur'annya, ada pembatas. Di pembatas Al-Qur'annya ini ada panduan praktek Al-Qur'an hafalan tuh. Ini keterangan-keterangannya ya sebagai pembatas juga. Kota kontrol panduan menghafal yang terdapat pada setiap blok warna. Motivasi pada setiap halaman dari pakar dan pengajar tahfiz Al-Qur'an Haji Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz. Tema ayat secara ringkas untuk membantu memahami ayat-ayat yang sedang dihafal pada setiap halaman. Tuh, blok kuning dibaca 1 jam, blok hijau dibaca 1 jam, blok biru dibaca 1 jam, blok pink dibaca 1 jam, blok krem dibaca 1 jam. Membaca ulang ayat-ayat yang di blok warna sesuai blok warna yang sedang dihafalkan selama 40 menit. Menghafal dengan tutup buka ayat-ayat yang di blok warna sesuai blok warna yang sedang dihafalkan selama 20 menit. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tabel Murajaah 5 kali sehari dalam 1 pekan. Tuh keterangannya. Mudah-mudahan jadi seperti kata istilah, mati 1 tumbuh 1000. Mudah-mudahan setelah adanya kasus Rasmus Paludan, adanya kasus politisi yang dari Belanda tuh satu lagi, gak tahu siapa namanya, kita tetap gak gentar membaca Al-Quran, ya kan, dimanapun kita berada. Itu dia, semoga video gue, apa yang gue sampaikan, jika ada kebenarannya itu adalah hidayah dari Allah, jika ada kesalahannya itu adalah kebodohan dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.